Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Yusri Lukman Hakim dengan NIM 210509740002 dari kelas PTI B 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi FTP server dan mail server. Yang pertama, FTP server. Apa itu FTP server? FTP server adalah file transfer protokol internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer download atau mengirimkan file ke server upload. Yang kedua, FTP server ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Diharapkan dengan artikel ini nantinya pembaca dapat mengerti mengenai apa itu FTP dan bagaimana cara menggunakan FTP untuk melakukan remote server. Remote server sangat berguna untuk mengelola website tanpa harus masuk ke dalam akun hosting atau virtual private server atau disingkat dengan VPS. Next, sejarah tentang FTP server. Hubungan telnet dengan FTP telnet digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung, internet slash box. Sedangkan FTP menggunakan koneksi tidak langsung. Kedua jenis TCP/IP koneksi ini menjadi dua model utama yang dikenalkan. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dilakukan pada tahun 1971. Bahkan bahkan Belum TCP dan IP ada, standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perancangan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RVT atau Request for Comments. Fungsi FTP server dan kegunaan FTP. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, seperti protokol TCP/IP pada umumnya. Ini didasarkan pada model klien atau server. Mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Memperbarui versi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk melampirkan di dalam email. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP klien terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP server Jika FTP klien terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Berikut aplikasi FTP klien. Ada yang pertama, FileZilla FTP Client, WinSGP, GFTP. Next, kita akan melakukan percobaan FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya, kita langsung tentang membuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan rangkaian dari FTP server
Di sini saya menggunakan rangkaian jaringan yang telah digunakan untuk praktikum sebelumnya, yaitu pada praktikum web server dan DNS server. Saya membuka file yang sudah saya buat kemarin. Langsung saja di sini. Ya, ini adalah rangkaian dari web server dan DNS server dan web server yang kemarin. Kita tunggu dulu agar terhubung dulu kabelnya. Sebelum itu kita setting dulu FTP servernya. Terlebih dahulu kita buka FTP server, kita masuk pada desktop dan kita akan mengatur IP-nya. Di sini saya menggunakan IP-nya 433.433.433.2. Untuk netmarknya saya menggunakan /24 yaitu 255.255.255.255. Kemudian itu default gateway-nya kita menggunakan 43.43.43.43.43.43 yaitu menggunakan router 3. Setelah itu kita pergi ke service. Kita konfigurasi dulu, kita masuk ke tab service. Kemudian kita on-kan dulu untuk pergi ke kita pergi dulu ke menu FTP-nya. Nah, setelah muncul, kita on-kan dulu, kita kita coba dulu untuk username-nya kita buat nama percobaan dengan password yang sama yaitu percobaan. Kemudian kita centang semuanya untuk write, read, delete, rename, dan list. Setelah itu kita add, kita add. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan di PC1 apakah sudah terhubung dengan FTP server. Kita masuk ke command prompt, kita ping dari IP server yaitu 43.43.43.2, kemudian kita enter. Oh, salah saya lupa memasukkan pingnya terlebih dahulu. Maaf, 43.43.43.2, kita enter. Oke, si loading. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita ulangi lagi untuk kita coba ping di PC1. Kita lihat apakah terhubung PC1 dengan FTP server. Kita menu ke kita pergi ke menu desktop, terus kita pergi ke command prompt. Kita ketik ping, terus kita masukkan IP dari FTP server tadi 43.43.43.2. Kita coba. Nah, percobaan untuk melihat apakah tadi terhubung atau tidak berhasil. Hasilnya sudah terhubung dengan FTP server. Selanjutnya kita buat filenya pada test editor di PC1, kemudian pergi ke menu eh desktop, terus kita pergi ke test editor.
Kita coba di sini kita menggunakan pesan pesan ini adalah dari PC1 untuk file coba FTP sudah selesai. Kemudian kita save file save dengan nama apa ya? Coba pesan PC1. Kemudian kita oke, kita save, sudah selesai. Kita silang. Kemudian kita cek command prompt di PC1. Apakah file yang kita simpan tadi sudah tersimpan atau belum? Kita menjalankan perintah dir. Dir, kemudian kita enter. Ya, di sini sudah tersedia atau sudah tertulis bahwa pesan PC1.txt sudah tersimpan pada PC1. Selanjutnya kita melakukan koneksi dari FTP ke FTP server dengan IP 43.43.43.2 dengan menghasilkan username dan password. Lalu kita upload pesan satu dan pesan satu ke FTP server. Di sini kita ketik FTP spasi IP server, kemudian kita ketik username-nya tadi. Oke, kita langsung saja. Kita coba di sini langsung. FTP dot IP tadi ke, ke- kita coba. Oke, kita coba username tadi percobaan. Enter lagi passwordnya wait, buat lagi ulang FTP 43 ya, wow. Oke, bentar, cek dulu sini, kita coba FTP spasi IP dari FTP server, kita masukkan username, kita masukkan password.
Oke, sekarang sudah terlihat untuk username dan password yang saya masukkan tadi sudah terdaftar di PC1. Next, kita coba untuk memasukkan pesan yang kita kirimkan tadi. Oke, udah login, kita berhasil. Setelah itu kita mengupload file pesan p1.txt dengan mengetikkan perintah put spasi pesan pc1.txt pesan pesan pc1.txt. Nice. Bentar. Sepertinya ada yang salah. Put pesan PC1. Sepertinya ada yang salah. Kita cek dulu tadi. Sini kita cek dulu. Oh, sepertinya ada yang salah. Pesan PC1 docs.txt. Lanjutkan dulu. Put. Oke, sudah selesai. Ini ada tulisannya percobaan komplit. Artinya sudah berhasil mengupload. Selanjutnya, untuk memastikan filenya apakah sudah terupload, kita pertama-tama eh, waktu trade FTP kita ketikkan perintah keluar atau quit, kita enter, nice. Next kita dir dir enter, kemudian kita ketikkan perintah FTP spasi IP dari FTP server yaitu tiga 2 Nah, kita masukkan lagi username-nya tadi Cisco. Password Cisco. Nice. Login. Nah, ini berhasil. Kemudian kita
Ketikan perintah dir, dir. Nah, di sini sudah terlihat bahwa pesan p1.txt sudah terdaftar atau sudah terdaftar di page FTP server. Ini dia cobaannya. Selanjutnya kita beralih ke laptop. Kita akan mendownload file tadi. Kita masuk ke command prompt. Kemudian kita hubungkan laptop dengan FTP-nya dengan mengetikkan perintah FTP spasi IP dari FTP server. Kemudian kita enter dan username-nya jangan lupa kita masukkan dan juga passwordnya juga jangan lupa. Ini kita coba login. Setelah itu kita download file tadi dengan mengetikkan perintah get spasi nama pesan tadi yaitu kita ketikkan pesan strip pc1 txt. Kita enter. Nah, di sini sudah komplit, artinya percobaan berhasil atau sudah terdownload filenya. Lalu untuk mengecek kita perintah untuk mengecek kita ketik dir enter. Nah, di sini udah ada pesan pc1.txt yang artinya percobaan sudah berhasil atau terdownload. Setelah itu kita lihat di text editor laptop. Kemudian kita file open. Nah, di sini sudah ada pesan p1.txt. Kita coba buka. Nah, di sini sudah ada pesan isinya yaitu ini isi pesan dari PC1. Nah, artinya sudah berhasil. Alhamdulillah. Mungkin sekian simulasi FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jadi selanjutnya kita membahas tentang mail server. Langsung saja, apa itu mail server? Mail server adalah sebuah server layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengelola, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server. Yang pertama, mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Yang kedua, tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Web email server. Web email server adalah sarana yang memungkinkan user dalam mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web email server adalah interface dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web. Sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Protokol email. Ada tiga protokol utama dalam mengirimkan email melalui email server yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Ada yang kedua POP3 atau Post Office Protocol V3 dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email yang lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Apa itu SMTP? SMTP adalah Simple Mail Transfer Protocol atau
disingkat dengan SMTP, suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server. Sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima, proses ini dikontrol dengan mail transfer agent atau MTA yang ada di dalam server email Anda. Port SMTP defaultnya ada port 25, port tanpa dienkripsi, port 426, port SLL atau TLS, nama lainnya adalah SMTPS. Berikut komponen komponen pada mail server. Yang pertama ada MUA atau mail user agent yang memiliki beberapa jumlah program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Yang kedua, MTA atau mail transfer agent adalah salah satu komponen email server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. Yang ketiga ada MTA atau mail delivery agent atau merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengirim pesan email. Cara kerja web mail server. Pertama itu sender, user agent mengirim ke waiting list email, atau mengirim lagi ke MTA, mengirim lagi ke user mailbox, mengirim lagi ke user agent atau receiver. Kita akan melakukan langsung percobaan menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya, kita sudah membuka Cisco Packet Tracer. Pertama kita jangan lupa untuk membuat rangkaian dulu terlebih dahulu seperti ini. Di sini saya menggunakan rangkaian yang sama dengan praktikum yang tadi menggunakan FTP server. Seperti ini rangkaiannya bisa dilihat. Kemudian kita masuk pada mail server dan kita masuk ke desktop, kemudian masuk ke IP configuration untuk IP-nya kita masukkan di sini 43.43.43.4 dengan subnet mask kita /24 atau 255.255.0 yang terakhir. Untuk default gateway-nya kita menggunakan 4 yang ada pada router 3 yaitu 43.43.43.43.3 dan DRS-nya jangan lupa kita isikan dengan 33.33.33.1. Oke. Selanjutnya kita cek dari PC1, PC3, PC1, PC1, PC4, laptop dan smartphone apakah sudah terhubung dengan DNS server dan mail server. Kita masuk pada PC1, kemudian masuk ke desktop dan command prompt. Di sini kita ketik ping spasi IP dari DNS server yaitu 33.33.33.1. Enter. Maaf, maaf. Saya lupa memasukkan ping, jadinya tidak keluar tadi. Oke, kita tunggu untuk ping data dulu terlebih dahulu. Nah, ini sudah terlihat, lagi sudah terlihat. Kemudian kita cek apakah sudah terhubung dengan mail server dengan ping spasi IP dari mail server tadi, yaitu 43.43.43.2. Nah, di sini kita lihat bahwa T1 sudah terhubung dengan mail server. Kita cek di PC4 sama kita masuk ke menu desktop. Kemudian kita cek dari ping dari DNS server tadi. Nah, sini kita langsung lihat bahwa PC4 terhubung dengan DNS server. Kemudian ping ke mail server. Jangan lupa kita ping mail servernya. Nah, di sini kita cek dulu.
Nah, ini sudah kita lihat bahwa PC 4 terhubung dengan mail server. Kemudian kita close saja dan kita cek pada laptop. Di sini sama pengecekannya melalui command prompt. Bentar saya quitkan dulu yang tadi. Oke, kita ping langsung saja menggunakan IP dari mail server tadi. Oke, DNS server tadi lupa saya salah menyebutkan. Sudah keluar di sini. Lihat bahwa laptop sudah terhubung dengan DNS server. Kemudian kita ping untuk mail servernya. Oke, di sini sudah. Sepertinya salah saya coba memasukkan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa laptop terhubung dengan mail server. Kalau sudah selesai, kita langsung close saja. Selanjutnya, kita cek apakah mail server juga sudah terhubung dengan DNS server. Kita masuk pada ke mail server, kemudian kita masuk ke command prompt, kita ping IP dari DNS server. Nah, di sini sudah keluar bahwa tertulis bahwa mail server sudah terhubung dengan DNS server. Kita close saja, jika sudah. Selanjutnya, kita akan lakukan buka DNS server. Kita tambahkan dari DNS server, mail server. Kemudian kita masuk ke service, kemudian kita pilih yang DNS. Di sini kita rekam dulu, jangan lupa service-nya namanya kita tambahkan namanya, jangan lupa untuk kita kasih nama yaitu mailku.com. Kita gunakan record addressnya addressnya kita gunakan dari address dari mail server yaitu 43.43.43.4. Kemudian kita add jika sudah, kemudian save. Oke, di sini sudah terdaftar mailku.com record 43.43.4. Kita close jika sudah. Setelah itu kita add as lookup pada PC1. And as lookup mailku.com. Nah, jika sudah kan seperti ini hasilnya. Di sini sudah ada server dan addressnya mailku.com. Kemudian addressnya di sini. Kemudian kita lakukan NS lookup pada laptop. Kemudian kita ketik, kita, eh, kita langsung melakukan NS lookup pada laptop. Pasi mailku.com. Enter. Salah, maaf saya salah memasukkan namanya. Nah, sudah terlihat bahwa di sini laptop sudah terhubung dengan mail server. Setelah itu kita setting mail server, kita masuk pada menu service. Ntar, kemudian kita pilih email dan kita aktifkan SNMPT dan bakterinya. Di sini kita buat dua email, PC satu untuk server satu dan server dua untuk laptop. Domainnya kita isikan mailku.com. Kemudian kita set user satu terlebih dahulu. User satu dengan password user satu.
Oke, sudah selesai. Sini jangan lupa untuk memasukkan dulu user dan passwordnya. Kita tambah. Oke, kita ketik user 2. Passwordnya juga samakan aja biar tidak ruwet. User 2, tambah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke PC 1 lagi. Kita masuk ke email. Kemudian kita konfigurasikan mailnya. Untuk namanya, seperti yang sudah kita daftarkan tadi, yaitu user 1. Kemudian emailnya user 1 at mailku.com. Kemudian incomingnya mail servernya yaitu mailku.com. Untuk ongoingnya kita samakan aja. Untuk username-nya kita gunakan user 1 yang sudah saya daftarkan tadi. Passwordnya juga sama user 1. Dan kita save. Lalu kita akan coba compose atau kita kirim email kepada user 2. Kita compose untuk tunya. Bentar. Kita coba kirim email kepada user 2. Kita compose. Untuk tunya kita tulis email dari user 2 yaitu user 2 at mailku.com. Kemudian subjeknya kita tulis halo aku PC 1. Untuk isi emailnya kita gunakan bebas saja. Ini pesan percobaan PC 1. Kemudian kita klik send. Nah, sini sudah tertulis bahwa send sukses yaitu percobaan berhasil yaitu kita berhasil dikirim ke user 2. Kemudian sama tadi kita pergi ke laptop, kita pergi ke email, kita melakukan konfigurasi pada PC 1 yaitu untuk namanya kita gunakan user 2, kemudian emailnya kita gunakan user 2 ya at mailku.com. Kemudian di kami markup servernya kita isi mailku.com. Ongoingnya juga sama yaitu mailku.com. Kemudian username-nya kita isi user 2 dan passwordnya juga sama yaitu user 2. Kita save, oke. Sebenarnya kita akan cek di receive apakah sudah mengirim di PC 2. Oh, masuk sekarang sudah menerima. Nah, di sini satu sudah menerima email dari PC 1, yaitu kita akan buka di sini. Nah, di sini langsung ada pesannya. Ini pesan percobaan dari PC 1. Nah, kemudian kita coba reply. Kita coba untuk kita klik reply dulu. Kita klik reply di sini langsung buka terbuka. Kemudian kita subjeknya kita ganti. Halo, aku laptop. Isi pesannya pesan diterima dengan baik oleh laptop menuju ke PC 1. Mantap. Ya sudah, kita langsung send saja. Oke. Nah, di sini langsung terdapat tulisan send sukses yang artinya berhasil mengirim ke PC 1. Selanjutnya, kita cek pada PC 1, kita masuk ke email, kemudian kita cek pada eh, receive-nya. Di sini ada balasan dari PC 2 yaitu seperti ini. Kita coba di sini, nah di sini recent match sukses yaitu
Bisa, bisa kita lihat bahwa percobaan ini berhasil. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sekian sekian simulasi email server dan DNS FTP server tadi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau pengolahan kata yang saya ucapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.